Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Azam, Givari, Julian, dan saya sendiri, Ibnu, akan menjelaskan model AML untuk prediksi hasil pertandingan sepak bola. Untuk abstraknya, jadi model ini dirancang untuk memprediksi hasil pertandingan sepak bola berdasarkan data statistik seperti format tim, skor, dan peluang pada pertandingan sebelumnya. Dengan data ini, model dapat memperkirakan hasil pertandingan seperti peluang menang, kalah, atau imbang. Nah, terus algoritma yang kita pakai itu clustering dengan menggunakan algoritma K-means dan juga Gaussian Mixture Model atau GMM. Nah, jadi menggunakan data statistik historis seperti expected goal, shoot attempts, dan juga fitur-fitur yang lainnya, model akan mengelompokkan pertandingan berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Hasil clustering ini digunakan untuk menghitung probabilitas kemenangan, kekalahan, atau hasil imbang pada pertandingan selanjutnya. Nah, untuk dataset yang kita pakai itu kita ambil dari Kaggle. Nah, itu datasetnya mengandung dataset dari 25 tahun ya, selama 25 tahun dari 18 liga yang berisi 91 kolom. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu bagian import dataset dan juga library yang kita pakai. Untuk library yang kita pakai ada yang tertera di gambar, itu ada Pandas, Matplotlib, K-means, GMM, lalu ada standar scalar, robust scalar, PCA. Lalu untuk matrix evaluation-nya menggunakan silhouette score dan Kalinski-Harabas score. Untuk membaca dataset, saya menggunakan tautan Google Drive karena di sini menggunakan Google Colab ya, jadi bisa memakai ini. Nah, terus untuk fiturnya, kita mengambil sekitar 25 fitur dari 90 fitur yang ada. Selanjutnya untuk bagian data cleaning akan dijelaskan oleh teman saya, Givari. Oke, kita lanjut ke data cleaning dari dataset yang kita punya. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara Ibnu. Selanjutnya kita beralih ke data cleaning. Di sini kita punya suatu fungsi bernama clean data yang inputannya itu adalah data frame dan fitur yang sudah diselect sebelumnya. Kemudian di dalam fungsi ini kita pisahkan antara kolom numerik dan kolom string. Lalu kita bersihkan kolom numeriknya. Kemudian kita ubah yang kolom numeriknya itu menjadi bilangan bulat agar lebih mudah diproses untuk EDA nanti. Kemudian kita hapus baris duplikatnya dan kita cocokkan jumlah data numeriknya gitu, sehingga outputnya nanti jumlah data itu sama. Kemudian terakhir kita return data frame-nya. Nah, di bawah ini kita panggil fungsi clean datanya, kita tampung di cleaned data, kemudian kita tampilkan cleaned data infonya. Nah, ini adalah hasil pembersihannya gitu, dan bisa dilihat juga untuk count datanya itu udah setara gitu jumlahnya karena tadi udah disamakan terkait jumlahnya. Dan bisa dilihat ada data yang berlabel string juga dan yang udah diubah dengan menjadi integer. Kemudian di sini ada bagian input untuk user untuk memasukkan home team dan away team. Nah, di sini ya seperti biasa gitu, ada keterangan terkait daftar tim yang tersedia. Nah, ini untuk memberi arahan lah buat si user ini apa yang perlu mereka input. Dan kemudian ya ini ada proses inputnya. Jika kedua tim yang ditemukan ya maka disebutkan tim apa yang ditemukan. Kalau misalkan ada yang tidak ditemukan, tim mana yang tidak ditemukan. Kemudian kita filter data yang kita masukin ke variabel home team data dan away team data. Selanjutnya di bagian EDA-nya, di sini kita pilih fitur yang ingin kita EDA. Kemudian di sini kita panggil fungsi prepare data for clustering. Kemudian kita combine datanya. Di sini ada bagian untuk menghapus outlier supaya tidak ada outlier pada data yang nanti kita EDA. Kemudian kita normalisasi juga dengan robust scalar. Kemudian kita siapkan data untuk kita visualisasikan. Kita ubah datanya menjadi kita ubah datanya supaya dia tuh mean gitu ya untuk menghitung rata-ratanya. Kemudian kita ambil informasi terkait labelnya nanti, kita buat data frame untuk visualisasinya, kita plot perbandingan rata-ratanya, kita plot tentang horizontalnya, kita menentukan tentang sumbunya, kemudian kita tampilkan labelnya gitu, dan hasilnya akan jadi seperti ini gitu, perbandingan dari statistik yang dilakukan EDA gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Julian terkait machine learning. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke machine learning modelnya. Jadi setelah tadi proses pembersihan data sudah selesai dan data itu sudah di-prepare atau sudah disiapkan untuk proses selanjutnya, maka proses selanjutnya adalah clustering gitu. Nah, jadi tadi kita sudah membuat fungsi untuk prepare datanya, kita ambil data-datanya itu ada combine data. Jadi combine data ini tuh kita punya data dari tim home dan juga data dari tim away, dan kita gabungkan ke dalam satu dataset yaitu combine data. Lalu tadi kita mempunyai data terkait numeric fitur atau fitur-fitur yang setnya number gitu. Jadi kita masukkan si fitur itu dan fitur dari numerik tersebut kita beri skala agar skalanya sama semua gitu dan dimasukkan ke dalam Excel.
Nah, lalu kita akan masuk ke proses clusteringnya, yaitu yang pertama kita menggunakan K-means clustering gitu, algoritma K-means, di mana jumlah cluster yang diinginkan kita tentukan terlebih dahulu 3 dan kita gunakan fungsi K-means yang disediakan oleh library sklearn gitu di sini. Nah, begitu pula dengan proses clustering GMM atau Gaussian Mixture Model. Jadi kita tinggal panggil di sini dan nanti hasilnya kita simpan ke dalam GMM label ini gitu. GMM dan GMM label, K-means dan K-means label. Selanjutnya kita butuh visualisasi untuk hasil clusteringnya. Nah, kita gunakan PCA atau Principal Component Analytic gitu, agar visualisasinya bisa yang awalnya dimensinya banyak itu menjadi 2 dimensi dan bisa di plot gitu hasilnya, bisa kita lihat di bidang 2 dimensi gitu. Kita gunakan PCA dulu di sini ke si hasilnya. Lalu kita plot dari hasil si clusteringnya. Ini bisa kita lihat gitu. Ini untuk plot yang K-means-nya dan juga GMM-nya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini terlihat gitu, ada 3 cluster di sini, cluster yang kuning, ungu, dan juga Tosca gitu. Di sini juga sama untuk yang GMM dan juga K-means. Nah, lalu setelah hasilnya itu kita plot, kita perlu menganalisis karakteristik dari setiap clusternya. Nah, pertama kita bakal menambahkan dulu cluster ke data label cluster ke datanya gitu. Jadi di combine data kita tambahkan K-means clusternya di sini. Lalu kita analisis. Di analisis ini itu kita mencari rata-rata dari setiap fitur gitu yang sudah kita cluster di setiap clusternya. Nah, dari rata-rata tersebut kita bisa prediksi cluster untuk keseluruhan gitu, performansi keseluruhan rata-rata dari kedua timnya. Ini bisa kita lihat di sini. Ini yang atas itu untuk yang K-means, yang bawah itu untuk yang GMM. Di sini terbagi menjadi 3 cluster dan setiap clusternya mempunyai nilainya masing-masing. Nah, nilai ini tuh merupakan rata-rata dari performa di setiap clusternya. Nah, nanti untuk si rata-rata ini bakal disimpulkan gitu di setiap clusternya, apakah di cluster tersebut termasuk karakteristik yang mana, entah menang, kalah, ataupun seri, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, selanjutnya itu bakal ada membahas metric evaluation yang akan dijelaskan oleh teman saya Azam. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait metric evaluation. Metric evaluation ini dalam konteks machine learning adalah untuk mengukur kualitas atau kinerja dari algoritma atau model yang telah kita pakai di atas tadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, pada metric evaluation ini kita mempunyai fungsi evaluate clustering simple, di mana kita akan menghitung K-means dan GMM menggunakan beberapa parameter penilaian, yaitu silhouette score dan Kalinsky-Harabatz score. Nah, di sini tuh kita akan menghitung kedua parameter tersebut, lalu akan menghasilkan suatu hasil, di mana hasil tersebut adalah metode yang terbaik dari 2 metode tersebut. Jika K-means menghasilkan hasil lebih besar daripada GMM, maka K-means mempunyai metode terbaiknya. Nah, begitu juga kebalikannya, jika GMM lebih besar, maka GMM lebih daripada K-means. Nah, di sini kita akan memberikan output pada machine learning kita, teman-teman. Nah, untuk machine learning ini kita akan menghitung jumlah kemenangan dari tim tuan rumah, jumlah kemenangan dari tim pendatang, dan hasil seri dari kedua tim tersebut gitu, jika hasilnya ternyata sama. Nah, kita ngebuat variabel baru untuk menampung probabilitas dari setiap hasil tadi menggunakan K-means dan GMM. Lalu ini adalah proses untuk menghitung K-means-nya dan ini menghitung GMM-nya. Setelah itu kita akan memanggil fungsi yang tadi di atas yang sudah saya jelaskan untuk calculate win probability, memasukkan parameter-parameter yang tadi dijelaskan oleh Julian dan Givari, juga Kang Ibnu. Nah, di sini setelah itu kita menghitung untuk rata-rata dari setiap K-means dan GMM yang tadi telah dihitung, lalu kita akan menampilkan tim mana yang mempunyai kemenangan lebih besar daripada tim lainnya gitu. Nah, di sini kita menggunakan float agar persentasenya lebih detail, lalu di bawahnya kita menampilkan plot diagram menggunakan diagram batang, dan kita memberikan rekomendasi atau hasil terakhir seperti yang ada di bawah ini. Kayak prediksi dari K-means dia menang berapa, Manchester United menang berapa, dan seri dari kedua tim itu berapa persennya menggunakan K-means dan GMM. Ini adalah visualisasi dari tabelnya, dan ini adalah rekomendasi atau hasil akhir yang dikeluarkan oleh machine learning-nya terhadap tim mana sih yang mempunyai peluang lebih besar untuk kemenangannya. Sekian presentase dari kelompok 11 kami. Semoga mesin ini bisa bermanfaat bagi warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan teman-teman.